مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بشرى لنا معشر الإسلام إنا لنا من العناية ركنا غير منهدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه بعلم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. وكلهم من رسول الله ملتمس هروا من البر أو رشوا من الديم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك غير الخلق كلهم. والعلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأوان مقتئم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فذلس بصلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. وصحبي ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والعلم والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا وعلى حبيبك خير الخلق كلهم. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها
يا الله بالحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بالحسن الخاتمة. الرحمن في القتال الحبيب عبد الله بن علي محمد الحداد الله وصلى إن الله يعيد علينا بركاته وأسرار أنوار علوم الوحد وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء أنت عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد أنت ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rasulun, kita nyampe kepada fasal yang di dalam fasal ini menerangkan masalah zakat, yaitu rukun Islam yang kedua. Ada salat, zakat, kemudian puasa bulan Ramadan dan haji Baitullah. Wa 'alaika in kana laka malun tajibu bi zakah bi ikhraj zakatihi. Dan hendaknya wajib bagi kamu apabila engkau mempunyai harta yang wajib atas harta itu untuk dikeluarkan zakat bi ikhraj zakatih, daripada harta yang wajib atasnya dikeluarkan zakat apabila telah nyampe kepada nisabnya, apabila telah memenuhi syaratnya, maka wajib kita mengeluarkan zakatnya. Diwajibkan zakat dalam 5 perkara, yaitu binatang ternak, emas, perak, kemudian yaitu palawija yang kita tanam, dan buah yang kita tanam juga, kemudian yaitu barang-barang dagangan kita, perdagangan kita. Ini diterangkan dalam kitab. Oke, syarat-syaratnya di sini tidak menerangkan itu, syarat-syaratnya itu. Hanya menerangkan yaitu apabila engkau mempunyai harta yang wajib dizakati, hendaknya engkau keluarkan zakatnya. Thayyibatan min nafsik, dengan rela dirimu, qasidan biha wajhallah, dan niat yaitu hanya ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mubadiran bitamyiznya, dan cepat-cepat membedakan. Jadi kalau udah nyampe pada nisabnya, cepat kita bedakan, dibedakan mana yang harta yang harus dikeluarkan untuk zakat, dan cepat-cepat bitafriqiha, untuk dibagikan. Indah huduri waktu, apabila telah datang waktunya, min ghairi ta'khir, dengan tanpa mengakhirkan, kita menunda, dengan tanpa diundur. Apabila engkau melakukan seperti itu, wa in fa'alta dzalika darrat 'alaikal barakat, maka akan mengucur atasmu keberkahan hidup, keberkahan rezeki. Wa tadha'afat ladaika anwa'ul khairat, maka akan berlipat ganda di sisimu macam-macamnya kebaikan, membuat kita makmur hidup kita, berkah hidup kita, lancar urusan kita, dan
kita mendapatkan keuntungan yang sangat besar sekali, keuntungan di dunia dan di akhirat. Wasara maluka fi irzan hasin, dan hartamu yang ada fi irzan hasin, di dalam tempat yang terjaga, min jami'il afat, dari semua afat. Hartamu berada di tempat yang sangat aman, yang terjaga dari semua afat yang akan merusak, akan menghancurkan hartamu apabila kita mengeluarkannya, mengeluarkan zakatnya. Dan ini zakat ini adalah satu kewajiban rukun Islam daripada kedua sesudah kita salat. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an selalu menggandeng perintah zakat ini dengan perintah salat. Di dalam beberapa tempat daripada Al-Qur'an Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah, dirikan salat dan tunaikan zakat, keluarkan zakat. Qala ta'ala, dan Allah berfirman juga, rijalun la tulhim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah, yaitu orang-orang laki yang tidak melupakan kepada mereka perdagangan mereka dan jual beli mereka dari zikir kepada Allah. Tak lupa ke masjid, tak lupa salat jamaah, tak lupa membaca wiridan, membaca zikir. Wa iqamis shalah, dan mendirikan salat, tidak lupa mereka mendirikan salat. Apapun kerja mereka, dimanapun saja mereka berada, selalu mengerjakan salat, mengerjakan salat tepat pada waktunya. Wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat, memberikan zakat. Kemudian dalam ayat yang lain, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah, dan mereka orang-orang yang mendirikan salat dan memberikan zakat, menunaikan zakat, wa zalika dinul qayyimah, demikian itu adalah agama yang lurus, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lurus. Dan Imam Al-Baqir menyatakan di dalam Al-Quran ada 3 hal yang Allah tidak menerima kecuali apabila dilakukan gandengannya. 3 hal masing-masing ada gandengannya. Allah tidak menerima salah satu tanpa melakukan yang kedua. Salah satunya kecuali melakukan yang gandengannya. Yaitu pertama, taat pada Allah dan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini selalu digandeng oleh Allah dalam Al-Quran. Wa ati'u Allah wa ati'u Rasul. Dan taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita taat kepada Allah tambah taat kepada Rasulullah, tidak diterima taat kita. Yuti'illah qad ata'a Allah wa yuti'ir Rasul wa qad ata'a Allah. Orang yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berarti taat kepada Allah. Dan perintah Rasulullah seperti perintah Allah, cegahan Rasulullah seperti cegahan Allah. Maka dari itu Allah, ya ma atakum Rasul wa khudhu, apa yang Allah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada kalian, memerintahkan kepada kalian, fa khudhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu wantahu, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauhi. Ya, jauhi. Dalam rangka kita taat kepada Rasulullah sallallahu, dan Rasulullah sallallahu tidak memerintahkan kecuali yang baik. Rasulullah tidak memerintahkan kecuali yang membuat kita diridhai oleh Allah dan membuat kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu salat dan zakat, selalu digandeng oleh Allah seperti firman Allah yang telah saya baca tadi. Artinya Allah tidak menerima salat kita kecuali apabila kita menunaikan zakat.
mengeluarkan zakat harta kita. Kemudian yang ketiga, anishkurli wali walidek, berbakti kepada orang tua selalu digandeng dengan syukur kepada orang tua, digandeng dengan syukur kepada Allah. Artinya apabila kita tidak bersyukur kepada orang tua, tidak taat kepada orang tua, tidak berbakti kepada orang tua, tidak mendoakan kepada orang tua, tidak nurut, berarti kita tidak nurut, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Anishkurli wali walidek, bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tamu yang membuat menjadi sebab kamu ada, kamu dilahirkan, kamu besar, kamu mendapatkan pendidikan, kamu bisa melangsungkan hidup terus sampai seterusnya. Kemudian yang selanjutnya beberapa hadis yang menerangkan dalam hal zakat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma habasa qauman az-zakah illa habasallahu anhum al-qadar." Satu kaum tidak menahan zakat hartanya, illa habasallahu anhum al-qadar, kecuali Allah tahan air yang akan turun dari langit. Tidak ada hujan, tidak ada hujan paceklik yang terjadi, bailan, dan tanaman-tanaman mati, bahkan binatang-binatang mati semua, karena tidak ada air turun, karena kita kehidupan ini yaitu dengan adanya hujan, dengan adanya air yang turun, dan Allah turunkan air dari langit, maka dunia ini hidup, sehingga ada kehidupan bagi manusia. Dalam satu hadis, Siti Aisyah menyampaikan pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma khalatatiz zakah malan." Tidak bercampur zakat dengan satu harta. Artinya sudah berhak untuk dikeluarkan, tidak dikeluarkan, jadi bercampur zakat itu dengan harta itu. Illa ahlakat, kecuali akan menghancurkan hartanya, akan meludeskan hartanya. Dalam hadis yang lain dari Ibnu Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana indahu ma yuzakki wa lam yuzakki." Orang yang dia punya harta yang wajib dia mengeluarkan zakatnya dan tidak dia keluarkan zakatnya. Man kana indahu ma yahuj wa lam yahuj. Orang yang punya harta yang dia bisa haji dengannya dan dia tidak haji, nanti kalau mati sa'alar raj'ah, dia akan meminta untuk dikembalikan ke dunia lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, "Rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu." Yaitu sebagaimana firman Allah, "Ya Allah, kembalikan aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu." Barangkali aku bisa beramal dengan amal yang saleh yang apa aku tinggalkan amal itu. Kalla innaha kalimatun dua qaliyah. Tidak bisa ucapan itu selalu kamu ucapkan di dunia dulu. Jadi ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan diazab oleh Allah sampai ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat nanti. Kemudian di sini diterangkan oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, "Wa 'alaika bi tamyiz zakah summa tafriquha." Hendaknya kamu memisahkan zakat. Jadi sudah jatuh temponya atau nisab, mencapai nisab, sudah mencapai nisab atau sudah jatuh temponya, maka hendaknya kita memisahkannya. Jangan zakat diberikan sebagaimana wajtani ma yaf'alu ma abda'ud dunya, itu sebagian manusia yang dilakukan, jauhi apa yang dilakukan oleh sebagian manusia di dalam mengeluarkan zakat. Sebagian pedagang-pedagang
ya, orang saudagar-saudagar, orang-orang yang kaya. Kadzalika nahadum la yumayyiz az-zakah. Mereka tidak udah jatuh temponya, udah nyampe nisabnya, tidak memisahkan zakat hartanya itu. Walakin kullama yasiru kullama sadafa mustahiqan a'ta. Tetapi dia setiap bertemu dengan orang yang mustahik, yang berhak untuk mendapatkan zakat, yang datang ke rumahnya atau ketemu di mana saja, a'tahu qistan, maka dia berikan kepadanya sebagian dari zakat itu. Dia amplopin, ya, dia tulis zakat, ya, hasibahu, kemudian dia total, dia catat itu yang dia berikan itu, ya, dia dari sebelum jatuh tempo itu dia, ya, memberikan kepada seseorang harta, ya, dia catat sebagai zakatnya dia. Hasibahu hatta yastawiyal qadral wajib, sampai dia menyelesaikan nilai zakat yang harus dia keluarkan itu semua, sampai nyampe kepada, ya, nisabnya. Ya. Jadi jangan seperti itu. Abu Abdullah menasihatkan jangan seperti itu. Jadi harus kita pilahkan, atau kita pilah, kita pisah, kemudian langsung kita berikan kepada mustahik, kepada orang yang berhak untuk fuqara, masakin, dan asnaf samani yang disebut dalam Al-Quran itu. Tapi lebih diutamakan mencari, memberikannya kepada fuqara dan masakin. Banyak fuqara masakin di antara jamaah, ada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, ya. Bisa tanya kepada imam atau diberikan kepada azka, kepada lembaga yang mengurusi zakat, ya. Tapi lebih afdal kita mencari sendiri, kita antarkan sendiri, kita berikan sendiri dengan tangan kita, ya, kepada orang yang mustahik, yang benar-benar yang dia berhak untuk mendapatkan zakat itu. Wala ta'kul min samarik wa zar'ik alladhi yaji'u nisaban indal hasad ba'da budu'i salahi. Maka kamu jangan makan daripada apa itu, buahnya kamu atau tanamannya kamu yang telah datang nisabnya, telah nyampe nisabnya di waktu telah dipanen, sesudah, ya, sudah apa itu dipanen, hatta ta'lamal qadral wajib minhu jafan, sampai engkau mengetahui berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat setelah panen padi mamanya, berapa, ya, yang harus dikeluarkan untuk zakat. Kemudian dipisah, kemudian diberikan kepada yang telah dipisah tadi itu sebagai zakat, diberikan kepada mustahik. Begitu. Jadi jangan makan dulu sebelum ini selesai, zakatnya udah dipisahkan, udah dipilah. Kemudian wa in arata an ta'kula min syajaratin mu'ayyana wala la yajibu 'alaika an ta'rifa illa al-qadr al-wajib ya waqt. Jadi kalau sudah itu baru boleh kita makan, menurut Habib Abdullah bin Al-Haddad ini. Jadi mengetahui dulu berapa zakatnya, dipilah, kemudian baru kita makan daripada, ya, tanaman yang kita tanam tadi itu. Wa'lam anna man ya'dal fi isqatiz zakat. Ketahuilah bahwa orang yang berusaha untuk menjatuhkan zakat atasnya bihibatin wa nahwiya, dengan dia hibahkan, mau nyampe nisabnya dikurangi, dihibahkan kepada siapa, ya, keluarganya,
Atau yu'tiha ghairal mustahiqin, atau memberikannya kepada orang yang bukan berhak. Bukan berhak. Tidak termasuk al-asnaf samaniyah tadi, golongan 8. Atau yufarriqa ala muqtadal hawa, atau dia berikan menurut hawa nafsunya dia, maunya dia. Kalladzi yakhussu bi'ada'i man ya'udu alaihi minhu naf'un, seperti maunya memberikan pada orang yang dia mendapatkan manfaat dari orang itu, ya, mendapatkan manfaat padahal tidak berhak, karena dia mendapatkan manfaat dari orang itu. La yakhruju minad dunya hatta yu'adzibah Allah. Orang yang seperti itu dia tidak keluar dari dunia sehingga Allah akan menyiksanya nanti. Wal adzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Dan azab akhirat lebih besar seandainya mereka mengetahuinya. Azab akhirat. Jadi mengeluarkan zakat tapi dengan tidak tepat sasaran, diberikan kepada orang yang tidak berhak, atau dengan itu tadi dengan tidak mengeluarkan zakatnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh hukum. Lainkan hadza alu man yukhrijwa, kalau ini keadaan orang yang mengeluarkan zakat ada ghairi wajhil masyu', tidak sesuai dengan yang ditentukan oleh syariat. Dia keluarin zakatnya tapi tidak sesuai dengan syariat. Dan dikurangi umpamanya zakatnya. Fa kaifa yakunu halu man la yukhriju zakat ra'san? Bagaimana keadaan orang, siksanya orang yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali, yang tidak mengeluarkan zakat sama sekali. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dhalalata bil hudayah. Mereka itu orang-orang yang membeli kesesatan dengan hidayah. Jadi menukar hidayahnya dengan kesesatan. Wa ma rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Maka tidak beruntung perdagangan mereka di dunia, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan pituduh dari Allah Subhanahu wa taala. Qad taqarrar, dan sungguh telah dinyatakan bahwa annamani az-zakah, orang yang menolak memberikan zakat, qarinu tarikis shalah, seperti orang yang meninggalkan salat, fisar dalam kejelekannya. Qad qatala Abu Bakar radhiyallahu ta'ala mani az-zakah. Sayyidina Abu Bakar pertama kali yang dikerjakan adalah memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat. Di zaman Rasulullah dia keluarkan, zaman Sayyidina Abu Bakar dia menolak mengeluarkan zakat. Wasammahum ahlar riddah, dan mereka mengatakan, dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan mereka adalah ahlur riddah, orang yang telah murtad karena tidak mau mengeluarkan zakat. Dianggap murtad oleh Sayyidina Abu Bakar, diperangi, dibunuh, boleh dibunuh. Ini sampai Sayyidina Abu Bakar bersumpah, "Lau mana'i ikalan," seandainya dia tidak menyerahkan satu ikal, ikatnya sapi atau yang dia wajib keluarkan di zaman Kanjeng Nabi, akan saya perangi. Ini menunjukkan bahwa dosa besar. Tidak mengeluarkan zakat adalah dosa besar. Jangan sampai kita melakukannya. Bagi kita yang mempunyai harta, punya simpanan di bank, hendaknya dihitung kalau sudah nyampe setahun dikeluarkan zakatnya. Mempunyai deposito dan lain-lainnya, mempunyai perdagangan, toko emas dan apa saja dia yang jual beli, itu hendaknya dihitung, dikeluarkan zakatnya. Kalau zakat daripada sesuai dengan syarat-syarat di sini, yang paling banyak adalah
Paling mudah itu dihitung dengan uang. Jadi kalau sudah senilai 83 gram emas itu wajib dikeluarkan zakat 2,5%. Mempunyai uang senilai emas 3 gram itu wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Dan insyaallah akan teruskan pengajian lagi. Wallahu a'lam bishawab. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam baraka ala اللهم انفعنا ما علمنا وما يضرنا يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا من هو في علوه قائد يا من هو في فعل حميد يا من هو في مجد مدين اللهم اكرمنا بنور الفهم والحمد وارزقنا الحكمه والعقل واخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وافضل المرسلين والهام الملائكه المقربين يا رب اللهم اجعلنا واولادنا من اهل العلم ومن اهل الخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والضير برحمتك يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين يا رب الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.